semuanya cocok ke semua produk motherboard. Nah, misalkan ini guys, yang ini produk dari Intel dan yang ini produk dari AMD guys. Halo guys, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi cara merakit PC atau komputer, terutama untuk pemula guys. Saya sudah siapin 2 casing komputer untuk sebagai contohnya. Yang ini ukurannya besar dan yang ini ukurannya kecil. Beda ukuran casingnya, ada sebagian beda ukuran komponen hardware yang ada di dalam casing ini guys. Nah, seperti ini. Di sini ada 3 motherboard. Yang beda ada di bagian motherboardnya. Yang ini ukurannya ATX dan yang ini ukurannya micro ATX dan yang ini mini ITX. Sangat mungil guys, sangat kecil. Kalau motherboard ATX tidak bisa dipasangkan di casing yang kecil ini guys, sangat panjang ukurannya. Hanya bisa motherboard micro ATX dan mini ATX untuk dimasukkan ke casing ini. Kalau di rumah memiliki casing ini yang sangat besar, semuanya masuk guys. Support untuk ini semuanya bisa masuk. Nah itu guys, kalau menjumpai casing ada yang kecil dan ada yang besar, casing hanya menyesuaikan dengan motherboardnya. Jadi jangan sampai salah beli di antara casing dan motherboardnya. Oke guys, kita ke cara selanjutnya. Selanjutnya cara memilih memori RAM yang cocok pada motherboard ini guys. Semuanya cocok ke semua produk motherboard. Nah, misalkan ini guys, yang ini produk dari Intel dan yang ini produk dari AMD guys. Bisa dipasangkan ke semua produk guys, asalkan soket RAM-nya sama seperti di soket motherboard. Nah, di sini soketnya DDR3, motherboard satunya sama guys, DDR3 lagi, DDR3. Jadi harus memilih RAM-nya DDR3 lagi. Nah, seperti ini guys contohnya. Nah, yang ini DDR3, yang ini DDR2 guys. Bisa dipasangkan ke semua motherboard asalkan sama RAM DDR3. Saya coba pasangkan. Nah, ini soketnya guys, soket RAM sama lubang RAM-nya. Kita coba pasangkan. Nah, masuk. Dan bisa dipasangkan ke motherboard lainnya asalkan DDR3 lagi. Cocok. Walaupun beda produk, yang ini produk AMD, bisa juga dipasangkan di sini guys. Nah, cocok. Misalkan kalau dipasangkan ke motherboard DDR2 nggak akan masuk. Nah, ini soket motherboard DDR2 guys, sudah ada keterangannya. Nah, DDR2 nggak akan masuk kalau dipasangkan RAM DDR3. Jauh guys dengan soketnya, dibalik juga tetap jauh. Harus menggunakan RAM DDR2 lagi kalau soket RAM-nya pada motherboardnya DDR2. Nah, kalau ini DDR2. Saya coba pasangkan. Cocok guys. Jadi sesuaikan sama soket motherboardnya kalau untuk memilih RAM. Beda dengan soket prosesor. Masing-masing motherboard memiliki soket yang berbeda guys.
Kalau yang ini soket 775. Soket 775. Yang ini juga sama guys, soket 775. Nah ini guys, soket 775 LGA. Tapi kalau ini DDR3, sedangkan yang ini DDR2. Kalau sama soketnya, semua prosesor bisa masuk guys, walaupun ke DDR2 atau dipasangkan ke DDR3, semuanya bisa masuk. Kalau yang ini soket FN2 Plus, ini dari AMD guys, seperti prosesor A4 sampai A10 yang memiliki soket FN2 Plus. Kalau yang jumbo soket 1156 generasi 1 guys, bisa menggunakan Core i3 sampai Core i7. Jadi masing-masing motherboard memiliki soket yang berbeda. Contohnya seperti ini guys. Nah ini prosesor. Kalau yang ini produk Intel. Cirinya enggak ada jarumnya guys di semua titik soketnya. Kalau produk AMD, jarumnya letaknya ada di prosesor. Kalau ini Intel, jarumnya ada di motherboard. Jarumnya ada di sini. Nah kalau yang ini AMD guys, jarumnya letaknya ada di prosesor. Beda sama Intel. Kalau Intel jarumnya ada di motherboard. Kalau AMD jarumnya ada di prosesor. Nah ini AMD juga guys, jarumnya ada di prosesor. Kalau yang ini Intel. Yang ini Intel semua. Sama Intel juga guys. Nah itu guys, perbedaan prosesor AMD dan prosesor Intel. Dari bentuknya beda, soketnya pun beda guys. Jadi kalau memilih prosesor harus pas dengan soket dari motherboardnya, soket prosesornya. Jangan sampai salah beli guys. Selanjutnya cara pemasangan prosesor pada motherboard. Pertama saya memasang motherboard AMD guys, prosesor AMD. Cara membukanya, nah ini ada penjepitnya guys, kita tekan dan lepas, kita tarik. Nah tek, berarti bisa dilepas guys. Kalau belum bersuara berarti masih terkunci guys. Nah seperti ini, sudah bisa dilepas. Jarumnya ada di prosesor. Di motherboard hanya soketnya guys. Untuk cara pemasangannya, tiap motherboard memiliki cirinya guys. Untuk arah pemasangannya, kalau AMD, nah ini guys, ada tanda segitiga, disamain dengan prosesornya guys. Nah ini segitiganya di sini, di ujung. Nah disamain ujung dan ujung. Kalau pemasangannya begini salah guys, nanti jarum pinnya bengkok dan nantinya rusak. Harus sesuaikan jarumnya. Kita pasin letak posisinya. Kalau sudah terpasang, kunci lagi guys. Nah seperti ini cara pemasangan prosesor pada motherboard AMD. Selanjutnya cara pemasangan prosesor pada motherboard Intel. Sama guys, ada penjepitnya juga seperti yang pertama guys, ditekan lalu dilepaskan, lalu ujungnya ditekan, terbuka. Nah di sini kebetulan belum ada prosesornya guys. Untuk memilih prosesornya bebas, bisa
Core 2 Duo, bisa Core 2 Quad. Core 2 Duo berbagai macam-macam seri guys, dan Core 2 Quad pun banyak serinya guys. Jadi sesuaikan sama budget kita. Saya pasangkan Core 2 Duo. Nah, kalau Intel soketnya ada di sini guys, di cekungan. Di motherboardnya cembungan guys. Nah, ini. Nah, seperti ini. Kita pasin ke soketnya. Kalau salah pemasangan, salah satu pinnya ada yang bengkok, berarti nantinya rusak. Jadi harus hati-hati. Lalu tutup lagi dan kunci kembali. Nah, seperti itu cara pemasangan prosesor. Dan jangan lupa dikasih thermal paste untuk menyerap panas pada heatsink. Oke guys, kita ke tahap selanjutnya. Saya buka dulu casing yang kecil ini. Saya buka lagi casing satunya. Nah, yang ini PGA guys, dan yang ini satu set motherboard lengkap dengan RAM dan kipasnya guys untuk pendinginnya. Jadi sebelum kita belajar merakitnya, kita belajar dulu cara membongkarnya, biar nanti mempermudah cara perakitannya guys. Langkah pertama yang harus dilepas PGA nya dulu guys. Sebelum melepas motherboardnya, kita lepas dulu kabel yang tertancap pada soketnya. Nah, ini guys. Dan buka dulu bautnya supaya bisa dilepas. Cara melepasnya, kita tekan penguncinya guys, kita tekan dan kita lepas depannya. Nah, seperti ini. Caranya mudah. Selanjutnya melepas motherboardnya. Sebelum kita melepas bautnya, kita lepas dulu kabel yang tertancap di soketnya. Cara melepasnya, di sini ada penguncinya guys. Penguncinya harus kita lebarkan. Kita lebarkan seperti ini sambil ditarik kabelnya guys, biar terlepas. Harus menggunakan tangan dua. Emang agak susah guys cara melepasnya. Nah, di sini ada kabel lagi guys, sama ada soketnya, ada penguncinya. Kita lebarkan penguncinya dan kita lepaskan dulu data SATA-nya. Ini data harddisk, kabel from panelnya. Ini kipas penghalang untuk melepas motherboard guys, biar mudah pelepasan motherboardnya. Cara melepas kipas, nah di sini ada 4 baut. Kalau pelepasan baut terakhir harus dipegang motherboardnya guys, biar nggak jatuh. Nah, harus dulu. Selanjutnya lepas juga back panel motherboard dari belakang guys, ditekan. Nah, lepas. Cara melepas power supply-nya harus dilepas dulu tutup sampingnya, karena casing ini generasi terbaru guys. Kabelnya tersimpan di dalam balik tutup samping casingnya. Nah, di sini. Jadi wajib dibuka guys. Kalau casing generasi lama sangat mudah cara melepas power supply-nya. Kalau generasi baru harus dibuka tutup sampingnya guys. Cara melepas tutup sampingnya, di sini memiliki 2 baut guys. 1, 2. Kita lepas dulu baut satunya. Sekalian saya lepas baut power supply-nya. Ternyata sangat susah guys. Dan cara melepas kabel yang tertancap di harddisk. Nah, di sini letaknya guys, di belakang. Harus buka tutup sampingnya.
Dan cara melepasnya tinggal kita tarik aja guys keluar. Nah, cara melepas DVD tinggal kita dorong aja guys. Nah, dorong, kita cabut dari depan. Nah, seperti ini. Dan ambil power supply-nya karena sudah dilepas bautnya. Sudah terlepas semua guys. Untuk kabel prom panel ini bawaan dari casing. Masing-masing casing memiliki kabel prom panel ini guys. Nah, seperti ini. Di sini juga ada. Jadi bawaan dari casing masing-masing. Selanjutnya kita rakit kembali ke dalam casing. Di kali ini saya menggunakan casing ini guys. Untuk ukuran motherboardnya micro ATX guys, cocok dipasangkan ke casing ini. Sebelum memasang motherboard, pasangkan dulu back panelnya dengan cara mendorongnya dari dalam dan tekan supaya terkunci. Selanjutnya pemasangan motherboard. Motherboard ini soket 1156 generasi 1 guys. Sudah dilengkapi dengan 2 keping RAM. Yang ini 2 GB dan yang ini 4 GB. Jadi semuanya 6 GB. Diutamakan kalau memasang RAM di saat proses perakitan harus satu-satu dulu untuk pemasangannya guys. Jangan langsung dipasang keduanya, karena untuk pemasangan RAM harus pas pada soketnya. Kalau pemasangannya tidak pas, nggak akan tampil pada monitornya guys, yang nanti akan no display. Seperti ini guys. Saya lepas dulu 1 keping RAM-nya. Di saat pemasangan 1 RAM bisa langsung teratasi di saat ada masalah no display. Berarti titik masalahnya pada 1 keping RAM ini. Kalau pemasangannya dengan 2 keping RAM, jadi kita bingung cara mengatasinya. Mana masalahnya pada kedua RAM ini? Ini apa ini? Nah itu kalau pemasangannya 2 keping RAM. Memperlambat. Kalau pemasangan 1 keping RAM, mempermudah proses perakitannya guys. Kita pasangkan motherboardnya. Kalau sudah pas, langsung aja pasang bautnya. Dan pasangkan prom panelnya untuk tombol power dan reset dan lampu indikatornya. Dan pasangkan soket USB-nya di sini. Dan yang ini untuk audio. Untuk audio pasangkan di sini guys. Nah di sini ada keterangannya audio. Selanjutnya memasang 2 power dari power supply. Yang ini 24 pin dan yang ini power 4 pin. ATX 12 volt. Dan selanjutnya pasang power 24 pinnya. Saya menggunakan dengan monitor ini. Saya pasang perkabelannya dulu. Saya menggunakan kabel input PGA. Pasangkan di sini guys. Sudah terpasang. Dan sebelahnya pasangkan di komputer, di onboard. Yang ini adaptor untuk monitor. Kita colokin.
monitornya menyala. Kita hidupin dengan menekan tombol power. Menyala guys. Berhasil guys. Untuk satu soket RAM sudah terbaca. Dan pasangkan kembali satu keping RAM-nya. Kita hidupin kembali pengetesan RAM kedua. Mati guys, tidak nampil, berarti pemasangan RAM pada soketnya tidak sempurna. Saya lepas lagi. Dan masukin kembali. Dan hidupin kembali tombol powernya. Sudah terbaca guys, 2 keping RAM, berarti 2 keping RAM normal. Selanjutnya pemasangan PGA. Kita matiin. Dan kencangin dengan baut. Dan pasangkan power 6 pin kali 2. Karena PGA ini membutuhkan power 6 pin kali 2 dari power supply. Tanpa power 6 pin kali 2 tidak akan tampil ke monitornya guys. Kita pindahkan ke PGA nya guys. Nah di sini ke soket PGA. Sudah terbaca PGA nya guys, berarti PGA nya normal. Tahap selanjutnya kita pemasangan harddisk. Untuk pemasangan harddisk kita masukin ke soketnya di sini. Pemasangan harddisknya sudah selesai. Saya menggunakan 2 harddisk. Yang ini untuk Windows dan yang ini untuk penyimpanan data. Dan sudah dilengkapi dengan kipas untuk sirkulasinya guys. Untuk pemasangan kipas wajib menggunakan kipas karena membuang udara keluar guys. Caranya yang cembung berada di dalam dan yang cekungnya berada di luar. Jadi untuk membuang suhu yang panas. Untuk pemasangan harddisk bisa lebih dari 2 harddisk. Untuk memasangkan ke komputernya bisa menggunakan 3 harddisk, bisa menggunakan 4 harddisk, dan komponen hardware yang lainnya. Bisa dinaikin speknya dan bisa diturunin speknya. Seperti RAM, kalau saya menggunakan 6 GB, yang satu 4 GB dan yang satu laginya 2 GB. Yang satu keping 2 GB bisa diganti dengan 4 GB per keping guys, jadi 8 GB. Atau bisa diturunin per kepingnya 2 GB, bisa. Jadi hasilnya 4 GB. Dan untuk PGA bisa menggunakan DDR2 atau DDR3. DDR5 pun bisa guys. Support untuk soket PCI Express. Jadi semuanya bisa. Nah itu kelebihan merakit PC, mudah di-upgrade dan mudah juga diturunin. Sesuaikan sama budget kita guys. Tanpa PGA pun bisa dihidupin ke monitor. Kalau tanpa PGA, untuk inputnya kita hubungkan ke input onboardnya guys. Ini PGA onboard. Jadi menggunakan ini kalau tanpa PGA. Kelebihan PGA untuk menaikkan grafik supaya bisa memainkan game atau buat bekerja gitu guys. Nah itu caranya mudah untuk
merakit PC guys, tinggal tancap-tancap aja ke soketnya. Sudah lengkap dengan keterangannya di motherboardnya, sudah ada tulisannya. Kita tinggal ikutin aja spesifikasi maksimalnya. Oke guys, langsung aja kita tes harddisknya. Ini sudah lengkap guys, sudah bisa digunakan untuk memainkan game atau untuk bekerja. Langsung aja kita tekan tombol powernya. Mantap guys, berhasil. Saya langsung tutup casingnya. Oke guys, sekian dulu di tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.